Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Vina Yulia Anhar pada mata kuliah Promosi Kesehatan akan memberikan sharing materi terkait dengan promosi kesehatan pada tatanan fasilitas kesehatan kepada rekan-rekan mahasiswa hari ini. Nah, terkait dengan tatanan promosi kesehatan, untuk fasilitas kesehatan pada hari ini saya akan memaparkan contohnya pada kasus di puskesmas. Sebentar. Oke, untuk artikel, sebagai contoh kita buka dulu dengan artikel ya, salah satu contoh artikel mengenai bagaimana sih kegiatan promosi kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan dalam hal ini puskesmas. Untuk artikel nanti bisa kalian unduh juga di bagian e-baca, portal promosi kesehatan, pada folder artikel. Di sini yang kita gunakan adalah artikel dari Sari Sulistyawati, terkait dengan promosi kesehatan di Puskesmas Kalijudan. Nah, ini dia untuk artikel dari analisis promosi kesehatan di Puskesmas Kalijudan. Di sini Intan Indah Kartikasari bersama rekan mencoba promosi kesehatan di Puskesmas Kalijudan terhadap PHBS rumah tangga di ibu hamil. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah saya garis bawahi terkait dengan promosi kesehatan di puskesmas tersebut. Di sini yang mereka teliti adalah cakupan dari program PHBS rumah tangga. Nah, dari cakupan tersebut dilihat presentase capaiannya sudah berapa besar untuk mengukur, menilai keberhasilan kegiatan promosi kesehatan, di mana di sini capaian PHBS rumah tangga pada ibu hamil mencapai 44%. Dijabarkan di sini indikatornya apa saja sih dikatakan bahwa tercapainya 44%. Di antaranya adalah indikator pertama persalinan oleh tenaga kesehatan, lalu indikator berikutnya pemberian ASI eksklusif, indikator berikutnya adalah penimbangan balita setiap bulan, indikator berikutnya cuci tangan dengan air dan sabun, selanjutnya adalah penggunaan air bersih, berikutnya adalah jamban sehat, selanjutnya adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, dan indikator berikutnya adalah diet sayur dan buah setiap hari, serta indikator yang ke-9, aktivitas fisik, dan yang ke-10 adalah tidak merokok. Berdasarkan dari data-data yang telah didapat sebagai bahan evidence based berbasis fakta, diketahui bahwa cakupannya itu masih rendah dari sisi secara keseluruhan, 44% tersebut. Nah, salah satu penyebab rendahnya PHBS tersebut adalah rendahnya pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Padahal penyelenggaraan program promosi kesehatan itu adalah serangkaian kegiatan yang dalam artian berusaha membantu masyarakat agar mereka secara mandiri dan dapat berdaya serta mampu untuk memelihara, menjaga hingga meningkatkan status derajat kesehatannya. Pada artikel ini berusaha mengulas bagaimana sih peran promosi kesehatan puskesmas dalam capaian PHBS ibu hamil di skala rumah tangga. Ini ada beberapa hal yang saya highlight. Di sini mereka mencontohkan salah satu kegiatan realisasi terkait promosi kesehatan tersebut di wilayah kerja Puskesmas Kalijudan adalah kunjungan rumah, di mana di sini dijelaskan bahwa kunjungan rumah merupakan salah satu kegiatan wajib bidang promosi kesehatan puskesmas.
Kemudian mereka mencoba menelaah bagaimana sih kegiatan kunjungan rumah ini berdasarkan data primer. Sebelumnya tadi kan data sekunder capaian 44%, sekarang mereka menelaah dengan data primer mereka dari survei yang disebar pada skala rumah tangga ibu hamil. Nah, di sini berdasarkan hasil survei melalui penyebaran angket pada rumah tangga dengan ibu hamil didapatkan bahwa persentase kegiatan kunjungan rumah masih sangat rendah. Bahkan sebagian besar jenis kunjungan rumah masih di bawah 50%. Nah, kunjungan rumah untuk pendataan ibu hamil hanya mencapai 28%. Pengajaran penanaman toga hanya 29,67%. Pemeriksaan kamar mandi atau toilet hanya 26,3%. Lalu pemeriksaan jentik 53% dan pemberian konseling mencapai 52%. Selain berdasarkan angka, kemudian di sini mereka juga berusaha menilai kembali cakupan kenapa sih masih rendah, tidak hanya berbasis data kuantitatif, mereka mencoba menggali kembali dengan metode in-depth interview, dengan melakukan wawancara yang akhirnya menjadi data kualitatif basis sebagai data basis untuk melihat bagaimana sih kegiatan kunjungan rumah ini perlu dilanjutkan atau sebenarnya perlu dimodifikasi. Data ini tentu sangat bermanfaat nantinya bagi pihak penyelenggara khususnya puskesmas. Nah, dari hasil in-depth interview ini, di sini mereka mewawancara yang pertama adalah pemegang program dulu di puskesmas, yaitu program promosi kesehatan. Di sini dikatakan bahwa menurut petugas, ada kunjungan rumah yang biasanya disurvei oleh kader, nanti tenaga kesehatan akan memberikan tindak lanjut dari hasil survei kader tersebut. Jadi sudah ada sebenarnya peran pemberdayaan masyarakat melalui kader yang membantu tenaga kesehatan melaksanakan tugasnya. Tapi di sini disebutkan bahwa PHBS untuk ibu hamil itu masih ada, masih belum ada, yang hanya ada kunjungan ibu kalau berisiko oleh bidannya sendiri. Selain itu, juga ditanyakan terkait dengan penyuluhan dan konseling PHBS, kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh petugas. Di sini dikatakan bahwa penyuluhan PHBS ada, tetapi tidak semua indikator tergantung masalahnya apa yang terjadi. Jadi seperti ada masalah dulunya apa, baru diberikan tindakan edukasi. Tergantung dari indikator yang bermasalah apa. Sedangkan untuk konseling itu masih belum ada, kalau penyuluhannya sudah ada. Jadi katanya di sini setelah kader survei PHBS, lalu kader akan melaporkan ke puskesmas. Nah, data dari kader itu direkapitulasi lalu dianalisis bagian mana yang bermasalah. Nah, tindak lanjut dari indikator yang bermasalah itulah baru diberikan penyuluhan. Kemudian di sini ada juga terkait pertanyaan aspek kemitraan, karena kita ingat bahwa program promosi kesehatan juga ada yang namanya strategi kemitraan. Nah, di sini menurut petugas bahwa pembentukan mitra ini sudah terbentuk dengan organisasi wanita PKK. Kalau misalnya LSM, di sini masih belum ada mitra. Lalu di sini juga diungkapkan bahwa sebenarnya sudah pernah mencoba dengan organisasi lain, tetapi mereka kurang antusias. Dan menurut mereka itu tidak berhubungan dengan sama sekali dengan faktor kesehatan menurut rencana yang akan bermitra dengan suatu organisasi tersebut. Dan menganggap bahwa mitra tersebut menganggap kesehatan itu adalah tanggung jawab dari puskesmas. Kemudian juga terkait dengan petugas. Nah, di sini juga ada diungkapkan terkait dengan petugas, terkait di sini adalah pengorganisasian UKBM. Nah, di sini dijelaskan bahwa UKBM-nya di sini, upaya kesehatan berbasis masyarakatnya di sini banyak seperti posyandu, gizi keluarga, dan lain-lain. Kemudian di sini pembinaan katanya gizi keluarga sudah dilaksanakan, ada timeline-nya. Kemudian di sini ternyata sasarannya juga ibu balita, ibu hamilnya belum ada. Dan terkadang di sini pelaksanaannya juga tergantung jadwal dari DKK Surabaya. Kemudian di sini untuk pembentukan UKBM tersendiri ternyata juga melalui suatu proses lewat metode musyawarah masyarakat desa. Kemudian ternyata
pada saat prosesnya pun, sebelum pelaksanaan UKBM, dalam hal perencanaan, di sini masyarakatnya juga kadang-kadang cuek, kemudian lebih banyak aktif kader yang membahas masalah-masalah terkini yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa media dan metode yang digunakan. Di sini ternyata media yang digunakan adalah leaflet saja dan bukan dari puskesmas tetapi dari DKK. Kalau metodenya yang dipakai adalah ceramah dan juga ada demonstrasi, contohnya adalah tentang kesehatan gigi. Kemudian metode lainnya adalah selain ceramah, ada juga roadshow di mall, contohnya di sini, tetapi hanya sekali. Karena di sini sudah ada rolling petugas promosi kesehatan, sudah ada beda tanggung jawab dari promosi kesehatan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dari sisi anggaran juga ada, tetapi di sini kalau anggaran dijelaskan ada 15% dari yang dikucurkan untuk kegiatan promosi kesehatan. Nah, di sini juga terdapat pengakuan bahwa ternyata dari sisi SDM tidak ada petugas khusus untuk pelaksanaan promosi kesehatan. Dan di sini perawatnya yang merangkap tugas kegiatan promosi kesehatan. Nah, dari beberapa hasil wawancara tersebut menjadi data bisa kita analisis kenapa sih ditemukan masalah cakupan promosi kesehatan di puskesmas itu rendah. Ternyata ada beberapa aspek tadi dari sisi SDM, dari sisi metode dan media sudah coba dijelaskan, kemudian dari sisi pendanaan juga dijelaskan yang pada akhirnya itu adalah berbasis dari awal tahapan kegiatan promosi kesehatan memang harus ditelaah lebih dahulu sebenarnya harusnya inputnya dari sisi SDM baiknya seperti apa, kemudian dari sisi penjadwalannya seperti apa, pendanaan dan sebagainya memang harus direncanakan di awal melalui berbagai tahapan yang sudah pernah kita sharing terkait tahapan perencanaan program promosi kesehatan. Dan yang di sini yang di-highlight juga bahwa terkait dengan promosi kesehatan, semakin tinggi pelaksanaan promosi kesehatan yang dilaksanakan puskesmas, maka akan semakin tinggi pula capaian PHBS rumah tangga ibu hamil. Nah, itu adalah contoh analisis artikel terkait dengan realisasi program promosi kesehatan, khususnya di sini puskesmas, di mana Sari dan rekan itu mencoba menganalisis terkait program promosi kesehatan. Ternyata di dalamnya ada berbagai aspek-aspek yang mendukung setelah dievaluasi yang mendukung terkait pencapaian program PHBS. Di sini di-highlight khususnya kunjungan ke ibu hamil, PHBS ke ibu hamil pada level rumah tangga. Nah, selain tadi artikel, bisa juga realisasi berbasis bukti terkait dengan tatanan promosi kesehatan di puskesmas. Di sini juga di Simaris sebelumnya sudah ada di-upload kegiatan promosi kesehatan di puskesmas itu apa saja sih di lapangan. Contohnya di sini adalah Pusling, di sini puskesmas menyapa, mereka beri nama terkait dengan edukasi corona. Kemudian di sini juga di puskesmas Telanakan disampaikan pula mereka di sini ada program pemberdayaan masyarakat terkait dengan DBD. Kemudian di sini juga ada kegiatan posyandu lansia. Di sini juga dijelaskan pada video ini ada kegiatan pencatatan pelaporan, konseling juga ada di sini. Nanti silakan rekan-rekan untuk menyimak videonya, di mana berbagai kegiatan ini tentunya melewati berbagai tahapan dari sisi input, proses, output sesuai dengan contoh artikel tadi. Ada berbagai input yang ternyata mendukung pelaksanaan kegiatan ini, hingga indikator-indikatornya apa saja, agar capaian dari program promosi kesehatan harapannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan program promosi kesehatan di puskesmas, mari kita bedah apa saja sebenarnya program promosi kesehatan yang perlu kita lakukan dari tahapan persiapan hingga perencanaan, pemantauan, dan juga penilaian. Ya. Terkait dengan promosi kesehatan di puskesmas,
Nah, penerapan strategi dalam pelaksanaan promosi kesehatan di daerah, terutama di puskesmas, harus mengacu kepada situasi dan kondisi setempat. Contohnya tadi adalah berbasis data di daerah tersebut untuk pelaksanaan programnya. Untuk penyelenggaraan program upaya promosi kesehatan di puskesmas tentu memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, khususnya di wilayah kerja puskesmas atau minimal biasanya di wilayah kecamatannya tersebut, harapannya akan menjadi kecamatan sehat. Karena promosi kesehatan merupakan upaya strategis dalam melakukan intervensi perilaku masyarakat, yang harapannya dengan perubahan intervensi perilaku masyarakat, mereka dapat berdaya menerapkan PHBS. Semua program atau upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas akan berhasil apabila dilakukan intervensi perubahan perilaku atau intervensi berbentuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya saja dalam meningkatkan cakupan persalinan, ditolong oleh tenaga kesehatan. Maka upaya yang harus dilakukan adalah promosi kesehatan ibu, yang selanjutnya adalah pelayanan kesehatan ibu sebagai sasarannya. Maka dari itu, penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dalam mendukung tujuan puskesmas harus dilaksanakan bukan saja oleh petugas promosi kesehatan sendiri. Ingat tadi kalau kita analisis jurnal, ternyata mereka tidak punya akhirnya rangkap tugas. Padahal tidak hanya petugas promosi kesehatan saja yang harusnya berperan pada kegiatan promosi ini, tetapi juga petugas pengelola program kesehatan di puskesmas secara global juga perlu terlibat. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan, mengkoordinir, mendukung, serta mengoptimalkan penyelenggaraan dari upaya promosi kesehatan. Nah, untuk tujuan promosi kesehatan di puskesmas sendiri secara umum adalah meningkatnya kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat, dalam mencegah penyakit, dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri melalui pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kemudian untuk secara khususnya sendiri itu ada beberapa tujuan dari program promosi kesehatan puskesmas, diantaranya adalah meningkatkan dukungan kebijakan berwawasan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, meningkatkan peran lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, tadi kan contohnya adalah adanya PKK, kemudian berusaha kerjasama dengan LSM. Selain itu juga meningkatkan peran tokoh masyarakat, swasta, serta seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam upaya promkes dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan khusus lainnya adalah meningkatkan peran serta individu, keluarga, dan masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat hingga mendukung pencapaian peningkatan cakupan program kesehatan puskesmas melalui gerakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ini adalah bagan terkait dengan penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas. Sebelumnya, kita perlu tahu juga nih, sebelum menyelenggarakan promkes, ada yang namanya sasaran. Sasarannya siapa saja untuk kegiatan promosi kesehatan puskesmas, tentu ini sama dengan basis pembelajaran sebelumnya. Ada sasaran primer, ada sasaran sekunder, dan juga ada sasaran tersier. Untuk sasaran primernya sendiri adalah individu, keluarga, serta kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah kesehatan. Kemudian untuk sasaran sekundernya adalah individu atau kelompok yang mempunyai potensi mendukung penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas, yaitu lintas program di dalam puskesmas, kemudian kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tim PKK, organisasi kemasyarakatan, lalu organisasi keagamaan, pramuka, organisasi profesi,
kelompok-kelompok peduli kesehatan, media massa, serta dunia sektor swasta. Kemudian untuk sasaran tersiernya adalah pengambil keputusan atau penentu kebijakan yang mempunyai potensi memberikan dukungan, kebijakan, dan sumber daya terhadap penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas. Contohnya tingkat RT, RW, kepala desa, ketua PKK, Pak Camat, Pak Lurah, pokoknya di daerah tersebut yang memang punya kekuatan wewenang untuk pengambilan keputusan atau penentu kebijakan yang harapannya mendukung pelaksanaan promosi kesehatan. Kemudian kita balik lagi ke bagian ini. Untuk upaya promosi kesehatan di puskesmas, bukan hanya sekedar melakukan penyuluhan. Seperti tadi kan, kegiatannya yang ditanyakan ada penyuluhan, ada konseling, ada juga penyebaran media tadi leaflet, dan lain-lain di contoh jurnal. Kemudian di sini coba dijelaskan juga bahwa upaya promosi kesehatan itu selain menyebarluaskan informasi kesehatan, kegiatan lainnya adalah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh kegiatan advokasi dan juga KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta kemitraan. Maka dari itu tadi kan dari hasil analisis jurnal tidak hanya menanyakan edukasinya apa, tetapi hingga ke kemitraan juga dianalisis sudah pernah bermitra dengan siapa saja. Nah, kepala puskesmas beserta staf harus mempunyai kesamaan tentang penyelenggaraan upaya promosi kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, agar penyelenggaraan upaya promosi kesehatan di puskesmas dapat terlaksana dengan optimal, maka kepala puskesmas, petugas promosi kesehatan, serta petugas lintas program yang ada di puskesmas harus memahami tentang penyelenggaraan dan pengelolaan upaya promosi kesehatan di puskesmas secara komprehensif dan juga optimal. Nah, untuk penyelenggaraan upaya promosi kesehatan secara komprehensif itu artinya adalah pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dilakukan terintegrasi atau menyatu dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada lintas program lainnya. Sedangkan untuk upaya promosi kesehatan yang dimaksudkan optimal adalah pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan di dalam dan juga di luar gedung, meliputi kegiatan KIE, advokasi, memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, serta peningkatan kapasitas dari sumber daya promosi kesehatan. Nah, pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas merupakan upaya kesehatan yang dilakukan bukan saja oleh petugas promosi kesehatan, namun oleh semua petugas lintas program puskesmas. Penyelenggaraan promosi kesehatan di puskesmas menyatu dengan UKM dan UKP, serta lebih mengutamakan upaya promosi kesehatan mendukung ke arah promotif dan preventif. Hal ini merupakan upaya penting untuk mendukung keberhasilan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Nah, selain itu, upaya promosi kesehatan di puskesmas juga diarahkan untuk mendukung peningkatan jumlah dan kualitas UKBM, PHBS pada level individu hingga masyarakat, lalu cakupan program upaya kesehatan serta kinerja puskesmas yang terkait dengan pencapaian SPM kabupaten atau kota. Atau SPM itu adalah standar pelayanan minimal. Nah, melalui optimalisasi upaya promosi kesehatan di puskesmas, upaya promosi kesehatan ini diharapkan dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di puskesmas, yaitu kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Nah, untuk kunci keberhasilan dari pelaksanaan promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat di puskesmas terletak pada kemampuan dan kemauan dari leadership-nya dulu, dari kepala puskesmas dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Keterbatasan SDM yang ada di puskesmas
Harapannya tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan upaya promosi kesehatan sekaligus pemberdayaan masyarakat, karena mengingat tadi ini tidak hanya tugas dari petugas Promkes, tetapi juga lintas program harus saling mendukung juga dengan kekuatan dari pimpinan yang mendukung pelaksanaan promosi kesehatan ini. Berikut adalah gambaran, tadi kan semua harus terlibat, berarti ada kegiatan pengelolaan dari promosi kesehatan di puskesmas ini. Nah, berikut adalah gambaran tentang pengelolaan program promosi kesehatan di puskesmas. Untuk pengelolaan program promosi kesehatan ini sendiri mengacu pada beberapa hal, diantaranya ada Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas, menyangkut beberapa ketentuan yang berkaitan dengan program atau upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas, lalu sumber daya manusianya, tenaga kesehatan, dana, sarana prasarana, lalu promosi kesehatan yang dilakukan juga ada yang bersifat esensial, artinya harus dilaksanakan oleh puskesmas. Lalu di sini juga tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Promkes di puskesmas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Lalu untuk pengelolaan ini juga mengacu pada kebijakan promosi kesehatan yang mengutamakan pada upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Acuan lainnya dalam pengelolaan program promosi kesehatan di puskesmas adalah kegiatan ini menjadi indikator akreditasi puskesmas. Jadi indikator akreditasi juga sebagai acuan kenapa perlu dikelola dengan baik kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Kemudian terkait dengan dampak yang diharapkan dari berbagai proses pengelolaan Promkes di puskesmas ini, ada beberapa langkah secara singkatnya dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan penilaian. Harapannya akan memberikan dampak kepada terwujudnya masyarakat yang memiliki perilaku sehat, lalu mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Mari kita bedah terkait dengan tahapan pengembangan kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Untuk tahapan persiapan ini yang dilakukan adalah satu, peningkatan kompetensi petugas. Baik, yang pertama adalah peningkatan kompetensi petugas, di mana di sini maksudnya adalah peningkatan kapasitas atau kompetensi petugas promosi kesehatan, pengelola promosi kesehatan yang ada di puskesmas dalam penyusunan perencanaan promosi kesehatan. Kalau kita analisis tadi dari jurnal tersebut, dapat kita lihat bahwa memang dari sisi perencanaan sepertinya belum matang nih, khususnya dari sisi input. Makanya kita perlu persiapkan dari awal, yang diawali itu dengan peningkatan kompetensi dulu oleh tenaga puskesmas, apakah dia sudah berkompeten atau perlu ditingkatkan untuk menyusun perencanaan program promosi kesehatan. Berikutnya adalah pembentukan tim perencanaan promosi kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Nah, tim tersebut terdiri dari petugas promosi kesehatannya sebagai koordinator, serta seluruh pengelola program promosi kesehatan yang ada di Puskesmas. Nah, apabila di Puskesmas sudah ada tim perencanaan puskesmas, maka kepala puskesmas tidak perlu membentuk tim lagi, melainkan dapat mengoptimalisasikan tim perencanaan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yang dipersiapkan yang perlu dilakukan adalah kepala puskesmas menetapkan kebijakan atau penugasan kepada tim tersebut untuk menyusun perencanaan promosi kesehatan yang mengacu pada langkah-langkah penyusunan promosi kesehatan yang tepat seperti apa.
berdasarkan tadi di pengelolaan Promkes ada berbagai undang-undang atau peraturan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan promosi kesehatan. Berikutnya adalah selain mengacu pada berbagai peraturan yang ada untuk langkah-langkah kegiatan promosi kesehatan, ingat tadi bahwa untuk pelaksanaan program promosi kesehatan juga perlu berbasis data. Masalahnya sekarang apa? Jadi langkah berikutnya adalah analisis situasi, analisis komunitas. Ini sudah pernah kita pelajari, apa saja sih yang perlu dianalisis sebagai basis data menyusun program perencanaan promosi kesehatan. Di antaranya adalah analisis keadaan geografi dan demografi di wilayah kerja puskesmas tersebut, lalu analisis masalah kesehatan masyarakat, menetapkan masalah kesehatan prioritas, lalu menganalisis kajian perilaku masyarakat, serta analisis potensi dan peran masyarakat. Sebelumnya di pertemuan yang lalu sudah ada contoh tabel, apa saja sih yang perlu kita analisis, yang perlu kita identifikasi. Kalau saya tidak keliru di bagian analisis komunitas, sudah ada apa saja yang harus kita nilai, contoh-contohnya dari sisi geografi hingga potensi-potensi yang ada di masyarakat. Kemudian langkah kedua adalah penyusunan rencana usulan kegiatan RUK promosi kesehatan di puskesmas. Nah, terkait dengan RUK ini ada beberapa hal juga yang perlu dilakukan. Setiap pengelola program tentu melihat kembali hasil kegiatan yang telah dilakukan pada tahapan persiapan tadi, berdasarkan data, berdasarkan acuan berbagai kebijakan. Nah, hal tersebut digunakan sebagai acuan menyusun rencana usulan kegiatan tadi, berbasis data. Atau kita sebut RUK ya, rencana usulan kegiatan ini. Nah, dalam RUK ini berisi rumusan upaya atau kegiatan promosi kesehatan yang merupakan intervensi promosi kesehatan untuk satu program prioritas yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya yang pertama itu ada merumuskan upaya kegiatan promosi kesehatan di dalam gedung, di luar gedung, lalu kegiatan advokasi masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan. Untuk promosi kesehatan di dalam gedung, contohnya adalah penyuluhan individu atau kelompok kecil melalui komunikasi interpersonal dan konseling kepada pasien atau keluarga pasien. Lalu untuk kegiatan lainnya di dalam gedung bisa kelompok penyuluhan secara berkelompok pada kelas ibu hamil misalnya, lalu kepada kelompok ibu menyusui, kepada kelompok kesehatan contohnya posyandu lansia yang ada di video disimari, itu juga salah satu bentuk kegiatan, tapi yang di dalam gedung, promosi kesehatan di dalam gedung. Tadi kan kalau kita lihat di video itu di suatu tempat, memang kegiatan posyandu, tempat posyandu, nah di situ dilakukan di video itu adalah edukasi, konseling juga terkait dengan kesehatan lansia. Lalu kegiatan untuk di luar gedung, contohnya itu adalah memasang berbagai jenis media promosi kesehatan, kemudian bisa juga penyuluhan ke sekolah-sekolah, lalu bisa juga melakukan kampanye kesehatan. Untuk advokasi itu contohnya adalah melakukan kegiatan misalnya advokasi melalui penyusunan kegiatan media advokasi kegiatan, itu contohnya policy brief. Policy brief itu adalah ringkasan kebijakan, bisa diusulkan kepada para penentu kebijakan, di mana policy brief itu juga berbasis data hasil analisis situasi, kurang lebih ada sekitar 4 halaman, di mana di policy brief itu isinya adalah latar belakang masalah yang menjadi prioritas itu apa, datanya apa, yang menyebabkan munculnya masalah tersebut, lalu rekomendasi dan solusi yang diharapkan itu apa, tentu berbasis kegiatan promosi kesehatan. Nah, dari ringkasan kegiatan tersebut diajukan kepada penentu kebijakan sebagai bahan advokasi untuk mempersuasi mengeluarkan produk kebijakan mendukung kegiatan promosi kesehatan. Kemudian kita masuk kepada kegiatan yang kedua dalam penyusunan RUK adalah menyusun rencana usulan kegiatan promosi kesehatan menggunakan matrik.
Tadi kan sudah nih merumuskan upayanya kegiatan promosi kesehatan yang dalam gedung ini, yang di luar gedung ini, advokasi masyarakat nanti kepada siapa, sasaran tersiernya, pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, kemitraan nanti kita akan bergerak kepada siapa saja nih kemitraan. Berikutnya adalah menyusun rencana usulan kegiatan setelah selesai dirumuskan dengan menggunakan matrik. Nah, ini adalah contoh matrik rencana usulan kegiatan promosi kesehatan, di mana di sini kita tulis nama programnya, upaya kesehatannya apa, lalu di sini jenis kegiatannya dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya tadi ya, terkait dengan grafo kesehatan. Dituliskan tujuannya apa, sasarannya apa, metodenya seperti apa, petugas pelaksananya siapa, media yang digunakan apa, dananya seberapa besar, dan waktunya kapan. Dan di sini ada berbagai sasaran, yaitu sasaran primer, sekunder, dan tersier, menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Tadi yang di luar gedung, di dalam gedung, advokasi, mungkin contoh sederhananya, advokasi berarti sasaran tersier, tujuannya apa tadi, supaya mendapat produk kebijakan mendukung kegiatan promosi kesehatan. Metodenya misalnya menggunakan print out policy brief, ringkasan kebijakan, petugasnya siapa, kemudian media yang digunakan apa nanti untuk menjelaskan terkait dengan ringkasan kebijakan, dananya seberapa besar, dan kira-kira waktu pelaksanaannya kapan. Kemudian step yang ketiga adalah menetapkan RUK promosi kesehatan. Nanti kalau misalnya sudah deal, dari yang step pertama sudah selesai, step kedua sudah selesai, sudah punya kita draft perencanaan tadi dengan contoh matriks tadi. Berikutnya adalah menyusun pendanaannya. Jadi kan kalau misalnya tadi sudah ada nih dana per kegiatan, lalu kita lakukan lagi perencanaan anggarannya. Nah, perencanaan anggaran berbasis kegiatan tersebut diusulkan kepada pihak kabupaten atau kota untuk diproses lebih lanjut yang harapannya akan mendapatkan dana sekian persen untuk kegiatan promosi kesehatan. Kalau kita lihat pada artikel tadi, kalau di Puskesmas Kalijudan, dia mendapatkan 15% dana untuk kegiatan promosi kesehatan. Untuk tahapan yang berikutnya adalah penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, promosi kesehatan di Puskesmas. Ini adalah contoh matrik RPK, upaya promosi kesehatan di Puskesmas. Jenis kegiatannya apa, tujuannya, sasarannya, penanggung jawab, lalu petugas yang terlibat, sumber dananya dari mana, apakah tadi kan kita sudah nih menyusun RUK, apakah dana DIPA atau dana BOK, juga perlu dituliskan di sini pada rencana pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaannya, lalu keterangan tambahan di luar berbagai komponen jenis kegiatan dan lain-lain, keterangan tambahan dapat dituliskan di sana. Kemudian tahapan yang keempat tentu perlu disusun tadi rencana pemantauan dan penilaian atau biasa kita sebut monitoring dan evaluasi upaya promosi kesehatan. Nah, di sini tujuannya apa sih pemantauan dan penilaian adalah mengetahui proses, ketika dipantau kita tahu prosesnya nih kegiatan promosi kesehatan dan hasil pelaksanaan evaluasi. Kita bisa menilai kegiatan itu apakah sudah mencapai standar yang ditetapkan, cakupannya seberapa besar, sesuai indikator-indikator yang ditetapkan. Kalau kita lihat tadi pada artikel Puskesmas Kalijudan tadi, kan ada capaiannya tadi ibu hamil sudah sekian persen, indikatornya A, B, C, D. Lalu dilakukan berbagai pemantauan dan penilaian. Dan di sini juga yang tadi peneliti, Sari dan kawan, itu mencoba melakukan penilaian dengan data primer dan juga data sekunder untuk melihat keberhasilan upaya promosi kesehatan yang ternyata hasilnya masih sangat rendah kalau dilihat dari hasil data-data tersebut, baik indikator sesuai standar maupun hasil data primer kuantitatif dan juga kualitatif dengan instrumennya adalah angket dan metode pedoman wawancara, in-depth interview. Nah, di sini coba kita telaah terkait dengan metode pemantauan. Nah, terkait untuk metode pemantauan upaya promosi kesehatan ini, ada beberapa metode
Di sini diantaranya adalah menganalisa laporan tribulan kegiatan promosi kesehatan atau data sekunder. Metode lainnya adalah bisa dengan wawancara mendalam atau in-depth interview, bisa juga melalui kegiatan FGD, lalu bisa observasi langsung kegiatan di lapangan, serta melalui rapat kerja puskesmas atau lokal karya mini. Kemudian untuk metode penilaiannya bisa dengan melakukan kajian terhadap ada tidaknya peningkatan cakupan program, bisa juga dengan temu kerja di akhir biasanya ada evaluasi ada temu kerja, evaluasi kinerja, pengelolaan upaya program promosi kesehatan di puskesmas. Nah, terkait dengan pemantauan dan penilaian itu sendiri, ada beberapa indikator yang perlu diukur, yang perlu tentunya sudah terlibat dari awal perencanaan hingga nanti sudah ada pasti nih yang diukur apa saja. Seperti contoh yang artikel, ternyata ketika kita telaah ada beberapa indikator input yang memang masih perlu intervensi untuk meningkatkan cakupan PHBS pada ibu hamil. Di sini ada terbagi beberapa indikator, yaitu dari sisi input, proses, output, dan juga dampak. Nah, untuk input sendiri contohnya adalah tim penyusun perencanaan upaya promosi kesehatan, lalu indikator input lainnya adalah data hasil analisis situasi masalah kesehatannya apa sih sebenarnya prioritas yang dipermasalahkan. Prioritas masalahnya itu apa, penyebab masalahnya apa, lalu sasaran primer, sekunder, tersiernya siapa. Kemudian indikator input lainnya adalah hasil kebijakan publik, hasil kajian kebijakan publik, hasil identifikasi potensi mitra dan sumber daya yang ada. Input lainnya adalah rancangan perencanaan, peralatan sarana prasarana, jumlah SDM, ketersediaan dana juga menjadi bagian input. Sedangkan indikator proses adalah lokal karya mini di puskesmas yang membahas upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program maupun lintas sektor. Lalu ada pertemuan jejaring kemitraan untuk membahas peran mitra dalam mendukung kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Lalu indikator proses lainnya adalah pelaksanaan kegiatan KIE, apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai perencanaan tadi yang di dalam gedung, di luar gedung, hingga kegiatan advokasi sudah terlaksana atau belum, dan juga berbagai kegiatan inovasi yang ada di puskesmas. Ingat tadi ada esensial yang wajib dan juga ada yang inovasi, apakah sudah terlaksana atau belum. Nah, untuk indikator outputnya adalah cakupan program. Contohnya tadi kalau kita berdasarkan artikel tadi adalah cakupan program PHBS, sudah tercapai atau belum, jumlah mitra yang terlibat aktif apakah sudah ada, lalu berapa sih dana yang kita dapatkan dari hasil perencanaan, outputnya seberapa persen, kalau di artikel tadi ada 15%. Sedangkan untuk indikator dampak adalah meningkatnya kinerja puskesmas, khususnya pelaksanaan program-program promosi kesehatan. Nah, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian upaya promosi kesehatan. Ada terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan. Di sini membuat rencana kegiatan pemantauan dan penilaian. Di sini yang perlu direncanakan adalah tujuan melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian itu apa, metodenya dengan apa, sasarannya siapa, petugasnya siapa, format pelaporannya juga, hingga pendanaannya juga perlu disusun. Lalu pelaksanaannya adalah terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri, lalu hasil analisis kegiatan, pemantauan dan penilaian, membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil dari kegiatan tersebut, dan penyusunan laporan untuk dilaporkan. Ternyata dari kita memantau dan menilai kegiatan Promkes berdasarkan berbagai indikator, hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir ketika sudah dapat hasil adalah menyusun rencana tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan dari hasil kegiatan pemantauan dan penilaian? Apakah melanjutkan program, dilanjutkan dengan inovasi, dilanjutkan tanpa inovasi, atau diberhentikan sama sekali. Yang tentu nanti hasil ini menjadi data kembali untuk menyusun program di periode berikutnya.
Ini adalah contoh matrik rencana kegiatan pemantauan dan penilaian upaya promosi kesehatan di puskesmas, jenis kegiatannya, hingga waktu kapan untuk melaksanakan pemantauan dan penilaian juga perlu direncanakan. Dan ini adalah contoh instrumen. Tadi kalau di artikel, tadi dia ada menggunakan instrumen angket, pedoman wawancara, dan juga kalau yang PHBS tadi capaian 44%, tentu menggunakan instrumen untuk mendapatkan angka tersebut. Nah, ini adalah contoh instrumennya, sesuai dengan indikator yang telah disusun di awal untuk sebagai basis penilaian. Di antaranya ada indikator input, di sini hasil pemantauannya, input, misalnya tim penyusunnya ada atau tidak, ya tidak. Sumber data informasinya dari apa, contohnya adanya SK, adanya foto bukti dokumentasi kegiatan, lalu diberi nilai ya, tidak, ya 1, tidak 0. Begitu pula indikator proses, hingga indikator output, lalu disimpulkan masalah yang ditemukan apa sih dari hasil kegiatan pemantauan dan penilaian ini, dan saran pemecahan masalahnya apa. Nah, data ini menjadi bahan untuk diskusi rencana tindak lanjut kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Demikian penjelasan materi terkait dengan promosi kesehatan pada tatanan fasilitas kesehatan. Di sini kita contohnya adalah puskesmas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Saya kembalikan dulu kepada rekan-rekan apabila ada diskusi bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Silahkan untuk rekaman, nanti insya Allah akan saya share pada laman Simari. Begitu pula untuk artikelnya sudah ada di Simari juga di bagian e-baca, dan untuk video kegiatan realisasi puskesmas, kami telah ada contohnya juga di sana. Bisa juga rekan-rekan dari contoh video lain sebagai sampel pembelajaran realisasi kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Demikian untuk materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.